Hari ini Selasa 8 November. Topik kita adalah Facing Suffering, seni menghadapi penderitaan. Dan malam ini kita akan dipandu oleh Pak Rudi Susanto, atau saya menyebutnya Ko Rudi, Practice Leader Tergar Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai latihan, kita akan sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Bentar ya, ini belum bisa gerak. Oke, sudah kelihatan di layar. Teman-teman bisa ikuti ya. Dengan welas asih dan kebijaksanaan yang tidak terbatas, saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita terbebas dari penderitaan, kebencian, dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan welas asih dan kebijaksanaan yang tidak terbatas, saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita terbebas dari penderitaan, kebencian, dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan welas asih dan kebijaksanaan yang tidak terbatas, saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita terbebas dari penderitaan, kebencian, dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Oke, teman-teman, mari kita bawa tubuh dan batin kita untuk betul-betul hadir di sini dan selamat berlatih. Selanjutnya saya mengundang Ko Rudi. Sebentar ya Ko Rudi ya, saya coba spotlight dulu. Oke. Suaranya nggak ada. Bentar ya teman-teman, kita cek teknis dulu ya. Ya, cek dulu. Suaranya masih kecil. Teman-teman ada yang kedengeran suaranya? Enggak, belum kedengeran, Mbak. Belum kedengeran? Oke, Ko Rudi masih belum kedengeran suaranya. Nah, ini udah kedengaran belum? Oke, silakan Headset. Ko Rudi. Berarti headsetnya bermasalah. Ya, oke. Teman-teman, terima kasih ya sudah hadir semua di sela-sela kesibukan untuk tetap berlatih ya, untuk mengenal diri. Ya, jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang tidak enak sih. Ya, itu yang dinamakan penderitaan. Ya, sesuatu yang kita coba selalu hindari. Ya, dan hari ini kita belajar bagaimana cara kita menghadapi yang namanya penderitaan. Oke. Nah, sebelum kita bahas, kita mulai dulu ya meditasi. Kalau bagi yang sudah pernah ikutin saja instruksi yang udah ada, yang udah familiar, ikutin aja. Bagi yang belum, nanti coba berusaha ikut, dan kalau tidak paham, nanti pas waktu selesai boleh tanya. Oke? Ya, sekarang teman-teman, mari kita ambil posisi meditasi ya. Posisi meditasi itu biasanya begini. Punggung tegak lurus, tapi tetap rileks. Kemudian, rilekskan seluruh otot-otot tubuh kita. Mata boleh buka, boleh tutup. Tergantung kebiasaan kita ya. Sekarang kita bawa kesadaran kita pada tubuh. Sadar artinya tahu. Hadir. Dan kita bisa merasakan tubuh kita. Kita mulai merasakan
kepala kita secara keseluruhan, hanya sadari dan rasakan. Jika ada ketegangan di sana, kita rilekskan. Kemudian kita rilekskan leher kita dan pundak kita. Pindah ke kedua lengan kita. Kemudian tangan kita secara keseluruhan. Kita sadari saja. Rasakan tangan kita. Kemudian kita sadari tubuh kita, bagian depan dan bagian belakang secara keseluruhan. Jika ada perasaan tidak enak, ada ketegangan, itu namanya penderitaan itu. Kita sadari. Jangan kita tolak. Jangan kita lekati juga, ataupun kita sukai. Candu, ketagihan atas rasa sakit itu. Kita hanya bersamanya saja. Kemudian sadari pantat kita yang lagi duduk, seluruh berat badan kita bertumpu dan duduk di atas pantat kita. Kemudian sadari kedua kaki kita. Dan sekarang sadari keseluruhan tubuh kita secara langsung. Satu tubuh. Kita masih hadir di sini. Dengan demikian, batin dan tubuh menyatu jadi satu. Jika ada pemikiran maupun perasaan yang muncul, jangan ditolak. Sadari saja. Mereka bisa datang, mereka juga bisa pergi. Atau jika mereka mau stay atau bertahan, biarkan saja. Kita cukup seperti open house. Welcome mereka semua. Sekarang kita hanya beristirahat apa adanya. Tidak ada objek yang kita pegang sama sekali. Hanya sadar. Tidak ada yang lain. Jika ada perasaan apapun yang muncul,
kita sadari. Kita bersamanya. Jika yang tidak enak muncul, kita cukup hadir bersamanya. Tidak perlu menambah bumbu lagi, dan kita hanya lihat. Karena kita sudah begitu lama tidak menghiraukannya. Apapun pemikiran yang muncul, baik itu dikarang oleh pikiran itu sendiri, seperti drama, ataupun dia muncul secara tiba-tiba, kita hanya cukup dampingi saja dengan hadir, sadar, melihatnya. Untuk melihat hal itu butuh keberanian. Keberanian untuk tidak melakukan apapun. Biarkan dia alami. Muncul, bertahan, dan menghilang. Atau muncul, semakin membesar, dan akhirnya kita pun tidak tahan. Pada saat itu, kita cukup balik lagi ke kesadaran. Hanya sadar. Sadar artinya hadir. Terbuka. Atas pengalaman apapun juga. Kita tidak blocking, tidak menghalangi, tidak mendorongnya pergi. Kita tidak menyukainya juga. Kita tidak menciptakan kondisi apapun. Apapun yang muncul itu adalah fresh, segar. Baik itu pengalaman yang baik maupun yang buruk. Itulah seni alamiah dari batin kita. Oke, sekarang meditasi selesai. Tunggu bentar ya, saya punya baterai mau habis nih. Kayaknya baterai. Oke. Mbak Dela boleh dulu. Ada yang mau bertanya? Ini sepertinya komputer saya bermasalah nih. Suaranya Kak Rudi cukup jelas sih, walaupun agak kecil, tapi masih oke. Ini charger laptop udah mau mati lagi.
Tiba-tiba Ini nggak bisa. sekalian berlatih menghadapi suffering ya, Pak Rudi ya. Iya. Teman-teman yang Oh ya, baru udah bisa. meditasi, mungkin ada yang mau bertanya, apakah bisa mengikuti latihan tadi? Oke, suaranya Pak Rudi kecil. Iya. Maaf ya teman-teman, ini ada sedikit kendala teknis. Tapi oke ya, kita kan topiknya menghadapi seni menghadapi penderitaan. Jadi ini kondisi ini kita langsung berlatih dengan objek nyata. Ya, tadi itu ada yang kurang jelas nggak? Kira-kira ada yang mau didiskusikan nggak? Saya guide meditasinya agak pendek ya, karena dulu itu saya pernah guide itu 1/2 jam ya, terus katanya kepanjangan. Jadi begitu kepanjangan, banyak sekali yang menderita ya. Dari Bu Jenny, tadi waktu meditasi ada sensasi di perut seperti seperti perih. Saya coba sadari terus dan penderitaan rasa sakit berkurang. Oh ya, Oke. jadi saya tanggapi ya, boleh ya. Jadi kadang-kadang itu kalau misalnya kita berusaha untuk pakai meditasi untuk menekan rasa sakit, kadang berhasil, tapi kadang tidak ya. Karena gini, kadang begitu kalau misalnya kesadaran kita kuat, pas waktu kita mulai menyadari yang namanya rasa sakit itu akan menjadi sangat intens gitu. Karena kenapa? Sebelumnya kita nggak terlalu melihatnya, tapi begitu kita mulai fokus, kita semakin jelas akan rasa sakit itu. Jadi tidak selalu yang namanya penderitaan akan rasa sakit itu berkurang. Tapi yang bagusnya adalah kita mulai sadar, oh ternyata tubuh kita itu ada rasa sakit. Berarti ada sesuatu yang mungkin tidak benar dari pola hidup kita. Ya. Apakah mungkin kita terlalu memaksakan diri, bekerja keras, atau kita berpikir atau khawatir, ya. Nah, hari ini penderitaan itu salah satunya adalah khawatir, ya. Jadi kalau di dalam teks kuno itu dijelasin begini. Penderitaan itu adalah dissatisfaction, tidak puas, atau yang disebut anxiety, kecemasan. Ya. Jadi kita hidup ini tidak bisa lepas dari yang namanya kecemasan. Kecuali kita sudah cerah. Karena kenapa? Selalu ada 2 hal kalau dalam hidup. Hope, fear. Harapan dan ketakutan. Harapan dan ketakutan. Ketakutan itu bisa diidentikan dengan kecemasan. Ya, jadi hari ini kita belajar bagaimana cara kita menghadapi mereka. Biasanya di dalam hidup itu kita selalu melakukan caranya doing. Selalu melakukan sesuatu. Dan kita tahu, banyak sekali hal yang kita lakukan, keadaan atau kondisi malah tambah runyam. Sekarang ini, di meditasi ini yang kita lakukan adalah being, bersamanya, hadir. Kemudian apa? Memang yang namanya penderitaan itu tidak hilang. Ya, tapi kita sudah berusaha untuk belajar bagaimana memahami penderitaan itu. Dengan demikian kita bisa terbebas dari penderitaan itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi ya. Ada yang baru belajar meditasi dan nanya, kalau pikiran kemana-mana itu nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Kalau pikiran kemana-mana itu nggak apa-apa, asal kita tahu ya. Pas waktu pikiran kemana-mana, kita tahu, nah saat itu meditasi. Esensi dari meditasi itu adalah kesadaran. Ya, kalau pikiran kemana-mana tapi kita nggak tahu, nah itu yang agak bahaya. Itu melamun gitu. Ya. Jadi begitu kita tahu pikiran kemana-mana, saat itu kita berarti ada kesadaran. Kesadaran itu sama dengan tahu. Sadar, tahu.
hadir. Karena kalau kita nggak hadir, bagaimana kita bisa tahu? Ya, tapi hadirnya kita ini bukan hadir yang cupet, yang sempit, tapi hadir terbuka. Terbuka apa? Apapun yang terjadi, kita itu tidak tolak. Kita itu tahu, kita hadir, kita tidak tolak. Kita embrace everything. Kita memeluk semuanya. Jadi kita memang open house. Ya, tapi pada saat open house kita bisa mengetahui semuanya. Kira-kira seperti itu perumpamaannya. Pertanyaannya lumayan banyak nih, Pak Rudi. Teman-teman saya izin milih ya. Ini ada yang nanya, bagaimana tips dan trik menyadari rasa kesal atau benci tanpa larut di dalamnya? Bagaimana tips dan trik menyadari rasa kesal dan benci tanpa larut di dalamnya? Nah, untuk itu, kalau kita tidak tahu meditasi, kita biasanya larut. Tapi kalau kita udah belajar meditasi, berarti apa? Kita harus memupuk yang namanya kekuatan dari kesadaran itu. Mengenali kesadaran itu. Kesadaran itu sudah ada. Cuman kita cuma perlu mengenalinya aja. Nah, pas waktu kita kenali kesadaran itu, kita itu berdiam. Kita latihan untuk berdiam atau relax gitu. Ya. Kemudian apa? Yang namanya rasa kesal atau benci itu kita jadikan objek. Jadi akhirnya apa? Kesadaran ini dia apa ya? Rasa kesal ini akan menjadi support atau pendukung akan kesadaran ini. Jadi malah kita itu jadi sadar ya. Jadi tahu, oh ternyata saya lagi marah. Jadi marah ini mengingatkan akan kesadaran ini. Setelah ini, ya udah kita lebih banyak beristirahat di sini sambil melihatnya. Ya ini perumpamaan yang namanya rasa kesal. Jadi begitu kita udah mulai tahu kita lagi kesal, itu berarti apa? Kita sudah punya jarak. Begitu kita sudah punya jarak, kesadaran itu akan terasa oh sangat besar. Ya. Karena kesadaran itu ternyata lebih besar daripada emosi, lebih besar dari kesal. Ya, banyak mau kesal, mau benci, mau apapun itu. Ya. Terus kemudian apa? Pada saat itu ada semacam pembebasan. Ya kan? Kita bisa terbebas gitu. Kemudian terakhirnya kita jadi bisa tahu, oh, ternyata rasa kesal ini apa? Kemudian apa? Hakikat sejati dari batin kita ini, hakikat sejati dari kesadaran ini apa? Saat itu kita mulai mengenal yang namanya luminosel atau diri yang cemerlang. Untuk tahu itu, teman-teman harus ikut sampai ke Jol 3, yaitu kebijaksanaan. Ya, jadi ini tetap harus dilatih. Yang tadi kita lakukan itu adalah kita latih being. Ya, being itu hadir bersamanya. Jadi sama kesadaran itu memang harus dilatih. Karena kenapa? Diri kita itu konstan ya, selalu terdistraksi, tertarik ke yang namanya emosi, pemikiran, perasaan, rasa sakit di tubuh. Nah, karena kayak lengket gitu, gitu. Batin kita itu cupet karena terlalu sering. Ini namanya habit. Kita ngulang-ngulang terus. Nah, bagaimana caranya supaya lepas? Ya kita pakai cara apa? Ngulang-ngulang lagi. Ngulang-ngulang apa? Being ini. Dengan demikian apa? Ini menjadi sebuah habit yang bagus. Ya, kira-kira itu. Kita masih bisa bertanya nih, Pak Rudi. Boleh, boleh. Ada dari Nikita Jacqueline. Apakah sadar itu membiarkan saja seperti membiarkan pola yang membuat kita menderita? Oh, enggak. Jadi gini, kalau gini, ada orang yang begini, ada orang yang kecanduan akan menderita. Ada. Itu biasanya kita ngomong psikopat ya. Ya kan, jadi rasanya itu dia menderita, malah dia enak gitu. Ada yang
gimana ya bahasa Indonesianya? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ada ya? Nah, jadi kalau kita sadar itu, jadi gini, biasanya kalau kita lagi menderita, ya kan, kesadaran kita itu mengarah keluar, tek gitu, kayak semacam lengket gitu sama penderitaan itu. Dan contoh yang paling gampang untuk dimengerti itu, misalnya kita lagi jatuh cinta ya, terus kemudian kita ditolak orang. Begitu ditolak orang, itu banyak loh anak-anak muda yang menikmati rasa sakit. Aduh, saya ditolak nih. Aduh, ini gimana ya? Saya udah berusaha banyak, tapi tetap ditolak. Ya udah, akhirnya apa? Pergi karaoke, minum, mabuk segala macam ya. Terus kemudian apa? Ada, udah kejar lagi cewek yang lain, ya kan? Kira-kira begitu. Jadi menderita, pindah lagi ke penderitaan yang berikutnya. Dan dia itu kadang itu masuk patah hati, masuk ke kayak lubang hitam gitu, tak berdasar gitu. Saat itu putus asanya parah. Nah, salah satu cara kita begitu sadar, oh ternyata ini ada penderitaan. Itu adalah kebenaran akan penderitaan. Kita ngomongnya kebenaran yang pertama. Ya, kita harus sadar dulu, kita harus tahu dulu, oh ada penderitaan. Saat itu baru kita mulai cari jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Udah, kita mencoba bersama yang namanya penderitaan ini. Kita begitu bersama penderitaan ini, kita mulai bisa melihat pada saat rasa tidak enak itu, kita mulai bisa melihat, oh ternyata saya itu sering sekali merasakan seperti ini ya. Terus banyak sekali cerita-cerita yang terjadi di batin kita, di pemikiran kita, maupun perasaan. Ngulang-ngulang terus kayak kaset rusak. Tapi saat itu kita bisa tahu, kita sadar. Karena kita udah latihan kesadaran, kita mulai melihat. Berarti apa? Kita ini bukan jadi larut ke dalam penderitaan itu, membiarkan, bukan. Tapi kita mulai melihat. Karena kenapa? Yang kita bisa menderita karena kita punya kesadaran. Kalau kita nggak punya kesadaran, kita tidak akan bisa menderita. Karena kita nggak tahu. Ya. Nah, jadi itu. Kemudian apa? Penderitaan ini juga, ini seperti apa? Ombak ya. Kalau Rinpoche bilang ombak, ya kan? Kemudian apa? Kesadaran itu adalah lautan atau air lautnya. Ya. Jadi dimanapun pergi ombak itu, di situ itu ada lautan, di situ itu ada air laut. Jadi itu esensinya itu adalah kesadaran. Tanpa kesadaran kita tidak akan bisa menderita. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua cara ya. Satu, kita sadar, oh ada penderitaan. Terus kemudian cara yang kedua itu kita pakai cara kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu seperti apa? Yang tadi itu. Oh, esensinya itu adalah kesadaran. Ya. Jadi pada saat kita tahu kita itu menderita, itu adalah kebijaksanaan. Kalau kita tidak tahu, itu namanya ketidaktahuan atau namanya ignorant. Ya, jadi itu kita tidak membiarkan pola itu terus. Tapi begitu kita mulai melihat, itu bagaikan sinaran matahari, kesadarannya. Penderitaan itu bagaikan es. Diri kita yang kaku, diri kita yang udah terpaku pada pola-pola penderitaan, kita terkunci di dalamnya. Energi-energi ini terkunci. Kemudian apa? Lama-lama dengan kita sinari, ini dia akan mencair dan kemudian kembali menjadi seperti air. Diri kita itu seperti itu, karena diri kita itu terpaku. Ya, semoga bisa menjawab. Satu pertanyaan lagi boleh, Pak Rudi? Boleh. Gabungkan ya. Berarti teknik ini bisa dipakai untuk mengatasi anxiety karena trauma, bisa juga untuk overthinking. Bisa. Ini saya gabungkan ya teman-teman pertanyaannya. Bisa. Jadi gini, kalau kita cerita dari sejarah ya, 2.600 tahun lebih, itu
mungkin 3.000, 4.000 tahun yang lebih. Dulu itu ada yang namanya tradisi meditasi, ya. Jadi tradisi meditasi dulu itu cuman menenangkan batin, ya. Tapi dia tidak melihat apa adanya. Kemudian sekitar 2.600 tahun yang lalu itu muncul yang namanya teknik yang seperti ini, yang dipelajari di Tergar, yaitu apa? Tadi itu kita meditasinya seperti apa? Kita hadir, apapun yang terjadi, kita biarkan dia terjadi. Tapi kita tetap tahu. Itu namanya apa? Mengetahui realita apa adanya. Karena realita itu terjadi di diri kita. Perasaan misalnya trauma, kemudian perasaan anxiety, kecemasan, overthinking pun itu kan terjadi. Kemudian apa? Daripada kita aduk-aduk dia, atau kita pakai cara yang tidak alami, kita putus, ya kan, lebih baik apa? Kita biarkan dia alami, kita melihat ombak itu naik turun, atau misalnya Rinpoche kadang ngomongnya itu awan ya, awan mendung, halilintar atau apa. Tapi apa? Kesadaran ini dia menyelimuti semuanya, kesadaran itu bagaikan angkasa. Apapun yang terjadi, dia tidak akan terdampak. Kesadaran ini tidak akan terdampak. Ya, justru karena ada kesadaran, ada ruang ini, makanya semuanya ini bisa terjadi. Kalau kita bisa memahami itu namanya kebijaksanaan. Ya, jadi kita bisa pakai cara mentransformasi dia menjadi kesadaran, ataupun kita tahu. Begitu kita tahu bahwa ternyata esensinya adalah kesadaran, itu sebenarnya udah kebijaksanaan. Jadi kita biarkan aja. Tidak aduk-aduk, nanti dia begitu muncul, dia bertahan, kemudian hilang. Dia polanya selalu begitu. Muncul, bertahan. Bertahan itu maksudnya itu dia bisa makin besar, dia bisa makin kecil. Terus kemudian hilang. Itu adalah sifat alamiah dari semua fenomena. Kira-kira sih begitu. Ya. Kalau udah gak ada pertanyaan, lanjut ya. Nah, jadi penderitaan itu yang seperti yang tadi saya bilang, ada yang namanya itu biasanya disebut ketidakpuasan atau restless. Restless itu tidak bisa beristirahat, ya, terus saja terdistraksi. Akhirnya apa? Ya itulah anxiety, kecemasan. Ada sesuatu yang di dalam diri itu rasanya kurang, sesuatu yang kurang terus itu. Terus seperti tidak ada jalan keluar. Karena tidak ada jalan keluar, akhirnya apa? Paling gampang ya udah, gua salahin aja situasi, gua salahin aja orang. Itu kan paling gampang. Atau misalnya kita salahin karma lah, takdir lah, dan sebagainya. Kemudian akhirnya muncul yang namanya benci lah, ragu, bingung. Nah, pada saat kita udah tahu itu, banyak sekali ya. Sekarang ini mungkin lagi ngetren. Banyak sekali orang yang mencari kesembuhan, healing. Ya kan, kecemasan itu. Jadi pencarian itu sendiri itu menyakitkan loh. Teman-teman mungkin tidak sadar. Kenapa saya bilang menyakitkan? Untuk mencari itu butuh usaha. Usaha itu capek, dan itu capek. Itu penderitaan. Ya kan? Terus kemudian apa? Pas lagi mencari itu, sekarang itu kebanyakan butuh uang. Pulsa butuh uang. Kemudian misalnya ada seminar ikut butuh uang. Kita internetan begini aja butuh bayar. Ya kan? Kecuali kita cari free wifi ya. Pas mau cari free wifi juga kita butuh usaha. Ya. Nah, karena seperti itu, kadang-kadang itu kita sangat terbiasa dengan penderitaan kita. Bahkan kita merindukan. Atau sengaja mengundangnya lebih banyak. Nah, itu namanya kecanduan. Nah, yang perlu kita ketahui, the truth atau kebenaran adalah kita ini semuanya menderita. Masalahnya adalah kita mengenalinya nggak? Itu sebagai penderitaan. Kemudian apa?
kita bisa bersamanya nggak? Kemudian setelah bersamanya, baru kita bisa terbebaskan. Seperti itu. Ya. Karena kenapa? Kadang-kadang kita itu ikut acara misalnya meditasi seperti ini, kadang itu kita melarikan diri sebenarnya dari penderitaan yang ada. Ini sebuah bentuk pelarian. Nah, saat itu, begitu kita tahu bahwa ini adalah sebuah bentuk pelarian, saat itu juga kita sadar dan kita hadir bersama yang namanya rasa atau pemikiran akan pelarian itu. Karena itu hanya perubahan bentuk gitu. Perubahan bentuk dari yang namanya anxiety. Nah, anxiety itu kadang kalau nggak bisa ditangani, itu kita harus melihat di belakang dari anxiety itu. Booster. Bahan bakarnya itu apa sebenarnya? Apa yang membuat kita itu sampai tidak mau berhenti? Cari terus. Merasa kurang terus. Pada saat udah ketemu, ya udah kita bersamanya. Tapi ada saat-saat di mana kita tidak berhasil dengan cara meditasi. Ya. Jadi kalau kita tidak berhasil, ya udah kita istirahat saja. Mungkin kita bisa jalan-jalan, healing yang biasa ya. Seperti ya udah jalan-jalan, terus kemudian hiking, baca buku, nonton, karaoke segala macam. Nanti setelah itu ya udah balik lagi kita meditasi. Karena kenapa? Kadang itu gimana ya? Batin kita itu terbiasa untuk cupet gitu loh, atau fokus sekali, mencengkram ya pada suatu kegiatan. Kemudian apa? Pola ini kita bawa ke dalam meditasi. Waduh, oke, ini cocok dengan saya. Akhirnya awareness terus. Nggak taunya bosen. Terus nggak bisa ngatasin rasa bosen. Akhirnya apa? Ini jadi bentuk sebuah pelarian. Ya. Kemudian kita bawa keluar untuk misalnya healing biasa ya, rekreasi, jalan-jalan atau apa. Tiba-tiba apa? Batin ini, yang cupet ini mulai agak longgar, agak segar. Ya, begitu udah segar, ya udah kita pakai lagi buat meditasi. Karena pas dia lagi posisinya misalnya begini nih, kita pakai buat meditasi, mungkin dia akan semakin membuka. Nah, ini namanya pola kebiasaan. Ya, habit. Jadi pola kebiasaan kita itu ibarat apa? Kita tanam seed. Tanam seed itu apa? Benih ke dalam pikiran kita. Jadi apa yang kita tanam itu nanti suatu saat itu dia akan bertumbuh. Kita tanamnya yang kurang bagus, nanti tumbuhnya kurang bagus. Ya, batin kita. Saya lebih suka ngomongnya batin daripada pikiran. Batin kita itu apapun yang kita tanam itu dia tumbuh tuh. Jadi ya hati-hati kalau mau nanam sesuatu. Karena kenapa nih? Tanam itu kayak gini. Kita melihat sesuatu, misalnya nih kita suka kemarin itu ada opa-opa ganteng tuh datang ke CP ya, Central Park. Jadi kita lihat yang ganteng-ganteng. Nah, itu kita udah menanam tuh. Kita menyukai sesuatu yang bagus. Kita tanam ke dalam batin kita. Kita mendengar misalnya suka karaoke, suka nyanyi gitu kan. Kita suka suara yang bagus. Nah, kita tanam tuh. Jadi dari 5 indera kita ini kita tanam. Ya, misalnya kadang saya pagi-pagi nih. Pagi-pagi saya suka keliling tuh cari makan. Itu saya menanam tuh kebiasaan itu. Kalau sehari nggak lakukan, kayaknya sesuatu kurang gitu. Nah, tapi kebiasaan ini tidak semuanya bagus, tidak semuanya jelek. Ada juga yang netral. Kalau yang netral ya nggak masalah. Ya. Nah, jadi kita juga bisa lihat. Balik lagi ke penderitaan ya. Karena kita terbiasa, kita merindukan. Dan kita akhirnya tahu, kita harus tahu. Kita semuanya menderita. Kita juga melihat, akhirnya kita melihat ke sekeliling kita. Orang tua kita, anak, istri, kerjaan, semua
di situ itu selalu ada kecemasan. Kita secara konstan terdistraksi. Bentar-bentar pegang handphone, ya, terus scroll ya. Kayak kemarin tuh saya udah agak capek, mau istirahat sebentar, saya install game. Saya bilang saya mau main 15 menit, nggak taunya mainnya setengah jam. Begitu setengah jam sadar, oh ya ini memang lagi ada kecanduan nih, kemelekatan. Akhirnya apa? Ya udah bersamanya. Setelah bersamanya udah tidur. Nah, dengan begitu apa? Nanti dia punya yang namanya habitual tendency atau energi kebiasaan dia akan melemah. Ya. Karena kenapa? Energi yang kemelekatan itu kan asalnya dari kesadaran. Kita tahu, akhirnya kita candu. Sekarang itu kita balikin lagi ke kesadaran. Kita transformasi dia ke kesadaran. Atau kalau kita mau transformasi jadi kebijaksanaan juga bisa. Caranya ya nanti ikut yang Jol 3. Ya. Nah, ini ada yang nanya lagi nggak ya? Masih dalam itu yang sama sih, Pak Rudi. Jadi tadi tentang Okay. overthinking, trauma, cemas, sensasi Ya. di tubuh. Ya, jadi penderitaannya sudah terangkum. Jadi kalau misalnya kita lihat Rinpoche itu ngomongnya penderitaan itu disimbolkan jadi 2. Jadi gross dan subtle. Ya. Kalau kita jabarkan ya kan ada 8. Ya. Ada 8 itu misalnya nih, 1 waktu kita lahir. Ya. Waktu kita lahir bayi ya. Apapun nggak bisa tuh. Baru mau keluar itu udah nangis tuh. Itu penderitaan. Terus dikit-dikit kalau nggak sakit, mencret, butuh perlindungan. Coba teman-teman pikirin. Kita itu dari awal lahir itu sudah begitu. Ya. Kemudian apa? Semakin lama, semakin tua ya. Begitu semakin tua, banyak sekali hal yang tidak bisa kita lakukan. Dulu misalnya, saya itu bisa begadang sampai jam 3, jam 5. Terus besok pagi masih agak seger. Sekarang, udah umur 40-an, begadang sehari, rasanya, aduh, itu baterainya dropnya itu bisa harus dicas beberapa hari, baru balik lagi normal. Ya, itu yang kedua tuh, usia tua. Usia tua itu bisa fisik, bisa mental. Ya. Kemudian yang ketiga, sakit. Jadi itu sakit itu bisa terjadi tua, yang muda maupun yang tua. Dan itu sangat tidak enak. Jadi itu rasanya itu seperti tidak berdaya ya. Dan harus butuh bantuan. Kemudian apa? Kadang-kadang itu bisa muncul yang namanya tidak senang. Benci. Ya. Kok nggak sembuh-sembuh? Akhirnya apa? Ada orang yang bunuh diri itu. Terus yang keempat, ketika kita mati, ya ini kita belum mati semua ya, tapi kita tahu banyak sekali, kayak misalnya seperti saya banyak sekali, saya pengen A, B, C, D, banyak sekali planning yang saya mau lakukan. Begitu meninggal semuanya stop, apapun nggak bisa dilakukan lagi. Tapi itu hati pengen, penderitaan tuh. Makanya itu yang namanya kecanduan, kemelekatan itu harus dicabut, harus dihilangkan ya. Kemudian yang kelima, kita bertemu dengan yang tidak kita sukai. Apapun itu. Makanya itu yang tidak kita suka itu kadang itu kita bawa ke pemikiran. Kita mikir terus panjang kali lebar, terus kita rasakan terus. Kita putar terus. Akhirnya apa? Tambah lama tambah besar. Itu penderitaannya. Berarti apa? Kita sendirilah yang menciptakan penderitaan itu. Namanya, Mingyur Rinpoche ngomongnya itu self-created suffering. Penderitaan yang kita buat sendiri. Tapi yang tadi 4 yang pertama, itu natural suffering. Ya. Terus kemudian yang keenam, itu tidak bertemu dengan yang kita sukai. Kita ketemunya malah orang-orang yang menyebalkan.
Kira-kira begitu. Yang tidak sepaham, yang tidak punya satu habit yang sama dengan kita, tidak punya satu kebiasaan yang sama dengan kita. Ya. Kemudian ketujuh, apa yang kita mau kita nggak dapat. Ya. Yang kedelapan, jadi ini dinamakan general suffering. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan, selalu ada yang kurang. Ya, itu namanya all pervasive suffering, meliputi semuanya. Itu tanpa kecuali. Orang cerah pun kena itu. Tapi apa? Orang cerah itu dia bisa sadar dan dia beyond, melampauinya itu. Ya. Jadi dari 8 ini kemudian itu jadi 2. Jadi subtle, halus punya, atau yang namanya gross. Ya. Tadi itu waktu kita latihan ada perasaan tidak enak segala macam, itu kalau dari tubuh, nah itu berarti apa? Itu sesuatu yang kita tidak inginkan. Dari apapun yang diomongin, misalnya tidak apa ya, kecemasan lah, kemudian panik lah, trauma lah, segala macam, itu tidak akan lari dari 8 ini. Ya, ini mungkin saya buka ya PowerPoint-nya sebentar ya. Nah, jadi ini, jadi 8 ini itu dikategorikan jadi 3 ya. Jadi ada penderitaan, ada yang namanya perubahan, kita tidak suka yang namanya perubahan, dan yang menyeliputi semuanya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, kita itu sering sekali yang namanya bukan mencari cara keluar dari rasa sakit dengan cara ditekan atau ditinggalkan. Kita bukan mencari seperti itu, tapi itu kita benar-benar harus pahami kondisi kita, rasa sakit kita. Makanya Pak, yang kita latih itu adalah kita bersamanya. Dengan apa? Kita duduk, kita mulai tenangkan pikiran kita. Makanya program Igiri Boce itu dinamakan Joy of Living. Ya, dengan tenang, maka hidup kita akan lebih bahagia. Ya. Terus kita itu harus benar-benar memahami yang namanya apa, diri kita itu apa yang kita lakukan sehingga kita bisa seperti itu. Kita itu harus tahu bagaimana kita menyiksa diri kita. Misalnya nih, overthinking. Overthinking itu karena apa? Tidak bersama realita yang sekarang ini. Tapi apa? Dia terhempas atau terseret ke masa lalu. Atau apa? Memikirkan khawatir yang akan datang. Padahal ini belum terjadi. Makanya apa? Pada saat kita mulai bisa being, bisa mulai hadir, kita mulai bisa melihat, oh ternyata kecemasan ini karena masa depan. Apa yang saya pikirkan yang menghantui. Misalnya contohnya saya penjual, seorang penjual. Stok saya barang begitu banyak. Kemudian apa? Barang akan jatuh tempo untuk bayar. Kemudian apa? Penjualan misalnya lagi seret. Pasti apa? Aduh, gimana ya nanti ya kalau saya nggak bisa bayar segala macam. Akhirnya apa? Mulailah yang namanya penderitaan. Mulailah yang namanya tidak bisa memikirkan jalan keluar. Itulah cara kita menyiksa diri kita. Pada saat kita mulai tahu, nah, kita mulai bisa apa ya? Terbebas setidaknya perasaan dan pemikiran itu. Kemudian apa? Kita mulai bisa cari jalan keluar. Bagaimana misalnya contohnya, saya sebagai seorang penjual, oh bagaimana caranya supaya bisa menjual barang ini lewat banyak channel atau misalnya lewat marketing yang lain atau seperti apalah, itu teman-teman harusnya lebih tahu karena itu adalah tentang diri teman-teman, bukan tentang diri saya. Jadi kita semua orang harus, setiap orang itu harus menghadapi realita dalam diri kita sendiri ya.
Jadi kita melihat, mengenali, dan kemudian bersama penderitaan itu. Kita harus tahu bahwa memang yang namanya penderitaan itu apa? Selalu ada rasa yang kurang, ada yang tidak nyaman. Itu adalah kebenaran. Dan itu pasti terjadi. Tidak ada pengecualian, mulai dari yang belum cerah sampai yang cerah. Ya. Terus ini. Nah, kemudian apa? Kita itu mulai menyadari bahwa apa? Ternyata dalam diri yang tidak sehat, yang basic anxious, kita cemas, ternyata apa? Oh, masih ada harapan. Di dalam diri kita itu masih ada diri yang sehat. Kita bisa tetap bahagia, kita masih tetap bisa sadar, karena untuk tahu kita menderita, kita perlu kesadaran. Kita perlu melihat ternyata saat ini kita itu ada di posisi mana. Jadi misalnya nih, oh saat ini ternyata itu saya terlalu banyak cemas. Begitu kita udah tahu banyak cemas, kita mencengkram sesuatu atau masa depan yang kurang jelas, kita coba lepaskan. Kita hanya bisa apa? Berusaha sebaik mungkin atas apa ya, banyak faktor yang bisa kita kontrol. Ya. Dengan begitu kita mulai bisa tahu, oh ternyata saya masih punya kualitas-kualitas positif. Saya masih bisa mengerjakan banyak hal yang bisa saya kontrol. Saat itu baru kita mulai ngomongin yang namanya non-dualitas atau liberation. Ya. Jadi kesimpulan malam ini adalah doing versus being. Oke. Dan ini kita akan latihan ini. Ya. Kita latihan lagi ya selama 5 menit ya. Karena terlalu banyak ngomong juga rasanya gimana ya. Rasanya terlalu banyak konsep malah latih pas waktu ada masalah sulit dihadapi. Kira-kira begitu. Oke, sekarang kita lebih santai ya. Boleh buka mata, boleh tutup mata. Tegakkan punggung. Rilekskan seluruh otot-otot tubuh yang ada. Kemudian kita beristirahat pada kesadaran yang terbuka. Kita sadar, kita hadir, apapun yang muncul, kita tidak milih-milih. Kita tidak tolak, kita tidak sukai, tapi kita bersamanya. Itu namanya fresh, segar, meditasi yang organik. Kita tidak menciptakan sebuah batin yang khusus, seperti terbuka, tenang, jernih, dan sebagainya. Jika banyak pikiran, itu oke. Tidak banyak pikiran, juga oke. Ada perasaan yang enak atau tidak enak, itu juga oke. Kita tidak bermeditasi, tapi hanya hadir. Sadar, relax.
beristirahat apa adanya. Oke, meditasi selesai. Nah, ini masih ada beberapa menit. Ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, mungkin Mbak Della bisa bantu tutup. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Sambil menunggu, saya share screen dulu ya ke Rudia untuk mengajak teman-teman ikut mendukung latihan mingguan kita. Kelihatan nggak, Ko Rudi? Ya, ya. Kelihatan ya. Oke. Oke. Silakan teman-teman ya, kalau misalnya latihan mingguan kita ini, kita semua adalah volunteer, tapi kita juga perlu untuk memaintain sistem dengan latihan Zoom ini. Jadi silakan teman-teman yang mau ikut berkontribusi. Tadi sudah saya share juga di kolom chat. Karena waktu juga sudah tinggal 4 menit lagi. Oke, sebentar. Habis ini ada latihan untuk JOL 1. Link bisa di-share. Oke, itu di grup ya nanti ya, Bu Jenny ya. Oke. Baik, teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadirannya malam ini. Terima kasih juga untuk Pak Rudi yang sudah sharing dan memandu latihan meditasi kita. Mari kita dedikasikan semua kebaikan dari latihan ini, tidak hanya untuk diri kita, tapi mari kita luaskan untuk orang yang kita cintai dan untuk kebaikan semua makhluk. Dengan latihan welas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian, semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan latihan welas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian, semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan latihan welas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian, semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Sekali lagi terima kasih teman-teman, semoga kita bisa ketemu lagi di Selasa depan. Tetap latihan short times, many times. Terima kasih.